Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah taklim, juga ibu-ibu Masjid Jami' Al-Ikhlas Perumdam, Sukabumi, Bandar Lampung, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga cuaca pada sore hari ini masih bersahabat dengan kita. Insya Allah, meskipun sudah masuk awal musim kemarau, tapi masih diberikan hujan. Dan hujannya adalah kita mohon kepada Allah hujan yang berkah, ya, yang bermanfaat. Jangan hujan yang bencana. Kita juga ikut prihatin dengan saudara-saudara kita di Sumbar, Sumatera Barat, yang tanah longsor. Jadi gunung itu turun ke bawah, sehingga Masya Allah, ya, cukup menyedihkan. Mudah-mudahan kita yang ada di Lampung dan di bagian lain di Indonesia tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita harus rajin bersyukur dan rajin beristighfar, ya. Kalau kita rajin bersyukur, rajin beristighfar, insya Allah bencana akan jauh. Karena Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini dalilnya, ya. Dan sungguh sudah diumumkan oleh Allah, jika kamu bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Dan jika kamu kufur, maka ketahuilah bahwa siksaku sangat pedih. Maka rajin-rajinlah bersyukur pada Allah. Jangan mengeluh, ya. Karena kita sangat kaya. Mata punya dua, telinga punya dua, kaki punya dua, tangan punya dua, otak waras, badan sehat, ya. Bagian dalam jantung dan seterusnya juga sehat, ya. Buktinya apa? Buktinya bisa berjalan ke sini, bisa rukuk, bisa sujud, itu tanda sehat. Jadi kalau ingin mengukur seseorang sehat atau tidak, ukur saja dengan gerakan sholat. Nah, nggak usah jauh-jauh. Bisa nggak dia sholat di masjid? Bisa. Bisa nggak dia berdiri? Bisa. Bisa nggak dia rukuk dengan sempurna? Bisa. Bisa dia sujud dengan sempurna? Bisa. Bisa nggak duduk di antara sujud dengan sempurna? Bisa. Ya udah, itu sehat, ya. Nah, jadi bagi bapak-bapak yang masih punya masalah, saya sholat bisa tapi nggak bisa rukuk, saya sholat bisa tapi nggak bisa sujud, yaitu merupakan sebuah surat cinta, ya, surat cinta dari Allah agar kita lebih banyak untuk istighfar dan taubat. Baik, bapak sekalian, 2 bulan yang lalu kita sudah libur 2 bulan, Pak, ya. Ramadan libur, Pak, ya. Ramadan libur, Syawal juga libur. Ini sekarang sudah bulan baru, yaitu Dzulqa'dah. Kalau nggak salah sudah tanggal berapa ini? Sudah tanggal 6 atau 7 itu, ya. Artinya kita sudah libur 2 bulan. Berarti pengajian kita 3 bulan yang lalu, mungkin bapak-bapak masih ingat, mungkin tidak, kita sampai kepada penjelasan tentang ilmu yang paling mulia, ya. Ilmu yang paling mulia adalah usuluddin, yaitu pokok-pokok agama. Kemudian setelah kita paham tentang pokok-pokok agama, yaitu akidah, dan untuk memperoleh akidah itu tidak boleh dan tidak cukup
Tidak cukup dan tidak boleh hanya dengan akal saja, dengan filsafat, karena berbahaya. Ya. Tapi kita harus menggunakan dalil ya. Di dalam bicara akidah hampir tidak ada lapangan ijtihad. Ya. Di dalam berbicara keyakinan akidah itu tidak ada andil otak gitu Pak, andil atau ijtihad. Menurut saya baiknya begini, menurut saya baiknya begini, itu untuk akidah nggak cocok. Ya. Sekarang misalnya Allah mematikan seseorang, meninggal dunia. Terus otak kita bilang, menurut saya seharusnya jangan orang itu dulu yang dimatikan, orang ini dulu. Itu kan menurut kamu. Emangnya yang Tuhan kamu apa Allah? Ya. Jadi maka kita harus dengan masalah akidah harus dengan dalil, ya. Tidak bisa hanya katanya nggak bisa. Nah, setelah akidah kita lurus, maka ada dua perkara besar yang mengikutinya. Ya. Setelah akidah tuntas, sahih, benar, maka yang susulannya adalah kita harus mengetahui tentang jalan yang menyampaikan kepada Allah, yaitu namanya syariat. Jadi setelah kita akidah benar, maka baru kita belajar syariat. Ya, bagaimana sholat yang benar, bagaimana kurban yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholawat yang benar, bagaimana qiraatil Quran yang benar. Itu semuanya adalah syariat. Ya. Jadi syariat itu jalan Pak, jalan menuju Allah. Itu yang susulan setelah akidah ya Pak ya. Jadi nomor satu akidah dulu, akidah, baru yang kedua syariat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenalkan orang-orang yang meniti jalan tersebut tentang kenikmatan abadi yang mereka akan raih sesudah mereka sampai kepadanya. Ya. Jadi yang berikutnya adalah membahas tentang kondisi orang-orang yang taat kepada Allah. Kondisi setelah meninggal dunia, setelah wafat, nanti di sana dia akan mendapatkan kenikmatan seperti apa. Maka manusia yang paling mengenal Allah adalah yang paling teguh mengikuti jalan yang menyampaikan kepadanya. Jadi kalau ditanya siapa yang paling kenal Allah, adalah orang yang paling berpegang teguh kepada syariat. Gampang saja rumusnya, nggak usah pusing-pusing. Siapa orang yang paling mengenal Allah? Yang paling mengenal Allah adalah yang paling kencang, yang paling kuat berpegang teguh pada syariat. Kalau berpegang teguh pada syariatnya itu setengah hati, ya, maka berarti dia mengenal Allahnya juga setengah hati. Itu saja Pak rumusnya. Yang paling mengetahui tentang keadaan orang-orang yang meniti jalan saat tiba di hadapannya, ya. Jadi yang paling mengetahui tentang keadaan orang-orang yang meniti jalan ini pada saat kita berjumpa dengan Allah, ya. Oleh karena itulah Allah menamakan apa yang Dia turunkan kepada Rasulnya dengan ruh dan nur atau cahaya. Jadi dalam Al-Quran wahyu Allah sering menggunakan kata-kata ruh, ya. Jadi ruh itu tidak harus ruh kita Pak, ruh kita ya. Wah itu ruhnya udah dicabut sama malaikat maut. Ruh itu ternyata juga digunakan untuk wahyu Pak. Ya, wahyu Allah. Al-Quran itu juga menggunakan kata-kata wahyu. Contohnya adalah surat Al-Ghafir ayat 15. Surat Al-Mu'min, ya. Bukan Al-Mu'minun Pak ya. Kalau Al-Mu'minun itu surat 23. Surat 23. Al-Mu'minun itu jamak orang-orang yang beriman. Orang beriman itu banyak, itu Al-Mu'minun. Tapi kalau Al-Mu'min itu satu, ya, satu orang beriman. Dalam surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min, jadi nama lain surat Al-Mu'min adalah Al-Ghafir, ya, Ghafir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Yang menurunkan wahyu dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ya. Yulqir ruh. Ya, jadi ruh di sini bukan roh.
roh yang ada dalam badan kita, bukan. Tapi ruh di sini adalah wahyu, ya. Yulqir ruha min amrihi, yang menurunkan wahyu. Wahyu, Pak, terjemahnya itu wahyu. Dengan membawa perintahnya, min amrihi. Ya, min amrihi itu dengan membawa perintah Allah. Atau atas dasar perintah Allah, ya. Atas dasar SK dari Allah. Ala may yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya. Siapa yang Allah kehendaki? Yang Allah kehendaki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua orang dapat wahyu. Yang dapat wahyu hanya satu orang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru dari situ disebarkan ke para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya. Jadi kepada satu orang, ya, di antara hamba-hambanya. Siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ini ayat pertama, bahwa wahyu dibahasakan oleh Allah dengan kata-kata ruh, ya. Kemudian yang kedua, surat Asy-Syura. Asy-Syura itu artinya musyawarah, ya. Syura, musyawarah, ya, musyawarah. Ayat 52. Allah berfirman, Asy-Syura ayat 52, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa kitab Quran itu, dan tidak pula mengetahui apa iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, dan kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi di sini ada dua kata, pertama ruh, yang kedua nur, ya. Ruh dan nur sama-sama, ya. Jadi ruh itu adalah, kita tahu, Pak, ruh itu kan sumber kehidupan, Pak, ya. Artinya secara makna secara bahasa, ruh itu yang menghidupkan, artinya sumber kehidupan. Kita kan terdiri dari ruh dengan jasad. Dengan jasad kita kan terdiri dari benda-benda kimia, kan, yang berasal dari makan, minum, dari saripati tanah, dan lain-lain, ya. Artinya badan kita, tubuh kita itu dari seonggok jagung, seonggok singkong, seonggok nasi, beras, ya. Nah, sedangkan yang istimewa dari kita apa? Ruh, ya. Kapan Allah menggunakan kata ruh? Karena ruh itu sebagai sebab kehidupan hakiki bersandar kepadanya. Jadi kehidupan hakiki bersandar kepada ruh. Kemudian kapan menggunakan kata nur? Karena hidayah berpijak kepadanya. Jadi hidayah kita yang kita terima dari Allah, Pak, sehingga Bapak bisa menjadi orang Islam, menjadi orang beriman, menjadi manusia yang bermartabat karena Bapak dapat hidayah. Yang selalu kita minta dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah, hidayah itu menggunakan kata nur, ya, nur. Jadi kalau Bapak dapat hidayah, berarti Bapak dapat nur dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, Pak, ya, terjemahnya supaya komplit. Di situ ada kata wahyu dan juga ada kata hidayah. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Al-Quran itu cahaya. Yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Nah, para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya wahyu Al-Quran, maka kita insya Allah akan mendapatkan nur, mendapatkan cahaya. Setelah kita mendapatkan cahaya, kita baru paham apa makna iman. Ya. Kalau kita belum dapat hidayah, Pak,
kita nggak bisa membedakan antara iman dengan tidak beriman. Ah wis podo wae. Iman ora iman yo podo. Nah, yang penting mangan, nah, yang penting urip. Nah, kan falsafahnya kan begitu. Mangan orang mangan, kumpul. Ya, nggak penting masalah iman. Tapi setelah Bapak ikut taklim, ikut pengajian, Bapak rajin baca Quran, rajin baca terjemahan Al-Quran, rajin ikut taklim, maka tahu, oh yang seperti ini namanya iman, yang seperti ini namanya kufur, oh yang seperti ini namanya muslim, yang seperti ini namanya fasik atau jahil. Nah, jadi tahu perbedaan antara iman dengan tidak iman. Ya. Tahu, oh yang ini kitab Allah, kitab suci, tidak boleh sembarangan ditaruh, nggak boleh taruh sembarangan di lantai, apalagi naudzubillah di tempat sampah, ya. Tidak boleh ditindih macam-macam, ditindih kacamata, ditindih buku, ditindih HP, ditindih amplop, dompet, jangan. Ya. Jangan membiasakan kita naruh kacamata, dompet, HP di atas Al-Quran. Karena itu tidak sembarang kertas, Pak. Tidak sembarang kertas. Kertas yang bertuliskan kalamullah. Maka ada nilainya. Ya, ada nilainya. Nah, sehingga dengan kita ikut pengajian, maka kita tahu mana Quran, mana koran. Oh, ini koran. Nah, koran boleh diinjak-injak, boleh. Koran diinjak-injak boleh. Quran jangan. Ya. Makanya di sini sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran itu dan tidak mengetahui apakah iman itu. Dan tidak ada keraguan bahwa wajib atas setiap manusia untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iman umum yang global. Dan tidak ada keraguan juga bahwa mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah secara terperinci merupakan fardu kifayah. Jadi bagi kita orang awam, yang penting kita paham iman yang global. Iman yang global. Apa? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya, mengimani Allah, ya. Mengimani malaikat Allah, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani rasul-rasul Allah, mengimani hari pembalasan, hari akhir, dan mengimani takdir. Nah, itu yang global. Termasuk yang global itu juga kewajiban-kewajiban yang global seperti syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Ya, saya ulangi. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji, saum, puasa, terus haji. Itu termasuk yang global. Yang itu seawam-awamnya orang Islam harus tahu. Pak, saya awam, Pak, harus tahu. Ya, bahwa kita wajib haji, bahwa kita wajib zakat, bahwa kita wajib sholat, bahwa kita wajib untuk saum Ramadan. Ya. Nah, tentu masing-masing ada syarat dan rukunnya kan, ada syarat dan rukunnya. Ya. Nah, adapun untuk mengetahui secara rinci Pak, mendalam, maka tidak semua bapak-bapak wajib, tidak. Itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu cukup kalau sudah ada yang menekuni, mengamalkan satu orang, dua orang dalam satu wilayah. Wilayah itu bisa desa, bisa kecamatan, bisa kabupaten kota. Kalau sudah ada satu, itu cukup, ya. Cukup, ya. Yang lain kewajibannya gugur untuk mengetahui yang rinci mendalam, ya. Tetapi kalau iman yang umum kita semua harus tahu, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, amantubillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian tentang apa yang wajib atas orang per orang dari mereka, maka hal ini beragam sesuai dengan keragaman kesanggupan hajat dan pengetahuan mereka, serta apa yang diperintah kepada orang per orang dari mereka. Jadi kalau masing-masing pribadi tentu beda-beda kewajiban-kewajiban tambahannya. Ya.
Kalau kewajiban umumnya sama-sama wajib sholat, sama-sama wajib puasa, sama-sama wajib haji. Nah, nanti yang lebih rincinya, yang lebih mendetailnya itu tidak bisa sama. Misalnya siapa yang wajib untuk mendalami ilmu tajwid, ya, yang wajib mendalami ilmu tajwid itu nggak usah semuanya Pak, nggak usah, cukup Ustadz Ilham, ya, ditambah misalnya Ustadz Aulia, ditambah misalnya Ustadz Ahsan, udah cukup. Ya, yang lain tinggal mendengarkan, menyimak, mengikuti, ya. Sesuai dengan keragaman kesanggupan, ya. Tentu kan kita tidak mungkin sanggup Pak untuk menghafalkan jadi qori, jadi tajwidnya sempurna, itu nggak mungkin, ya. Apalagi usia-usia seperti kita, apalagi yang lidahnya masih lidah alhamdulillahirabbil alamin misalnya begitu. Kemudian ada lagi yang ghairil maghdubi itu waladhdallin itu seperti mau muntah. Waladhdallin ada seperti itu. Ya, ini tentunya nggak bisa kita paksakan. Dia bisanya begitu ya sudah. Kalau suruh persis seperti ustadznya, waladhdallinnya nggak bisa. Memang dia itu waladhdallinnya itu seperti orang yang mau muntah itu. Dan saya pernah menemukan di suatu daerah. Sampai-sampai saya sholatnya hampir ketawa itu Pak. Karena saking lucunya mendengarkan walau seperti mau muntah. Nah, jadi maka yang wajib mempelajari tajwid sampai hebat itu cukup 1-2 orang. Demikian juga yang ahli tafsir. Nggak usah semuanya jadi ahli tafsir. Cukuplah Kafi Hamdan. Cukup, ya. Demikian juga yang ahli fikih, ya. Jadi masing-masing ada spesialisasinya, ya. Hal ini beragam sesuai dengan keragaman kesanggupan, ya kan? Hajat dan pengetahuan mereka. Hajat itu artinya keinginan. Ada seseorang yang tertarik dengan siroh. Apa itu siroh Pak? Siroh itu sejarah. Dia senang sekali membaca sejarah, memperdalam, membahas siroh. Mungkin seperti Ustadz Masruri ya. Masruri itu senang benar sama sejarah itu. Senang sejarah Cordova, sejarah Turki Utsmani, sejarah ini itu. Makanya beliau itu ingin mengunjungi semua situs-situs sejarah di dunia. Itu cita-cita beliau itu. Pokoknya situs-situs sejarah pengen dikunjungi semua. Ya, yang mana Cordova, yang mana Sungai Eufrat, Sungai Tigris, ya, yang mana Babilonia, itu ingin dikunjungi semua. Jadi ada yang minat kepada masalah sejarah, senang dengan kisah-kisah. Ada yang kisah luar negeri, ada yang kisah dalam negeri. Kalau kisah dalam negeri adalah Wali Songo, ya, mendalami tentang Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, mendalami itu kisahnya. Ya. Ada yang terhadap kisah-kisah itu kurang berminat, dia lebih senang mempelajari tentang akidah. Ada yang senang mempelajari tentang fikih. Pokoknya kemana-mana bicaranya fikih. Ya, hukumnya apa? Bicaranya boleh tidak boleh, boleh tidak boleh, boleh tidak boleh, ya. Dan kemana ada juga yang mendalami masalah tasawuf, ya. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sebagian ilmu atau memahami bagian yang rinci atau detail darinya diwajibkan atas siapa yang mampu, ya. Tidak semua orang, Pak. Tapi siapa yang mampu, mungkin dia muda, kemudian dia sekolahnya tinggi, kemudian dia gurunya banyak, ya, itu mungkin. Ya. Tapi kalau kita ini udah pensiunan semua, udah batuk-batuk, ya, Al-Fatihah ingat, nanti surat Inna A'tayna lupa, Inna A'tayna ingat, Qul ya ayyuhal kafirun lupa, ya. Kita ini ingat 1 lupa 2, ya kan? Mengetahui sebagian ilmu atau memahami bagian yang rinci detail darinya diwajibkan atas siapa yang mampu. Di saat yang sama tidak diwajibkan atas siapa yang tidak mampu. Ya, maka ya sebenarnya kita ini tidak ada yang sempurna Pak. Ya sehingga misalnya di antara kita ini mungkin ada yang bisa jadi imam. Yang penting secara garis besar Fatihahnya bagus, sudah siapapun jadi imam silakan. Ya, yang penting bacaan Fatihahnya benar ya. Jangan sampai ain dengan alif sama ya. Misalnya
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu jelas salah. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu salah, ya. Salah itu. Ghairil maghdubi alaihim. A. Jadi harus ada beda antara a dengan a. Ya. A dengan a. Ya, beda. Bisa membedakan alif dengan ain, ya. Demikian juga bisa membedakan antara kha dengan gha, ya. Kha itu di sini, di luarnya kha. Kalau gha di dalam, ya, gha, ya. Ghairil maghdubi, ya, itu di dalam. Tapi kalau kha di sini, ya, di sini kha. Dekat kita mengeluarkan dahak, ya, kha. Sudah, tidak usah terlalu jelimet, terlalu apa namanya, wah ini kurang ini ya, kurang ini ya, kurang, nggak usah, ya. Orang yang mendengar dalil-dalil dan sanggup memahaminya secara detail, memikul kewajiban yang tidak dipikul orang yang tidak demikian. Jadi kalau seseorang itu apa namanya sudah mempelajari yang detail-detail, maka dia punya kewajiban yang tidak dipikul orang yang tidak demikian. Contoh, mufti. Mufti itu siapa? Mufti itu yang berfatwa. Mufti. Kemudian muhaddits. Muhaddits itu orang yang ahli hadis. Ahli hadis. Dan hakim. Hakim, qadhi. Ya, dalam bahasa Islam namanya qadhi. Mufti, muhaddits, qadhi memikul kewajiban yang tidak dipikul oleh siapa yang tidak demikian. Jadi nggak usah banyak-banyak yang jadi mufti, nggak usah. Cukup dalam satu provinsi satu. Muhaddits, ahli hadis, sehingga dia bisa mengatakan, oh hadis ini sahih, oh ini hasan, oh ini hadis ini matruk, oh hadis ini terputus, hadis ini nyambung. Nah, itu yang menguasai itu cukup satu saja. Ya, muhaddits dan mufti. Mufti itu yang berfatwa. Maka di dalam MUI ada namanya majelis fatwa. Ya, majelis fatwa itu khusus menekuni fatwa. Ya, halal haram, halal haram, halal haram, halal haram, gitu ya. Ya gali hadis, ya gali Quran, gitu ya. Mufti, muhaddits dan juga qadhi atau hakim, ya. Enggak usahlah semuanya jadi hakim, enggak usah. Cukuplah yang jadi hakim adalah orang-orang yang memang mempelajari tentang hukum, ya, baik itu S1, S2, S3, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Pokoknya dia concern masalah hukum, ya. Sehingga dia yang berhak menjadi qadhi untuk memutuskan perkara, apakah perkara ini dihukum 1 tahun, 2 tahun, atau bagaimana, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima agama yang dianut oleh manusia, kecuali bila agama itu sejalan dengan agamanya dan dia turunkan melalui lisan para rasulnya. Jadi semua agama yang tidak sejalan dengan yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan melalui rasulnya, maka Allah tidak terima, ya. Allah tidak menerima agama kecuali agama yang sejalan dengan yang Allah turunkan melalui nabi, melalui rasul, ya, melalui wahyu-wahyunya, ya. Allah Azza wa Jalla tidak menerima agama yang dianut oleh manusia kecuali bila agama itu sejalan dengan agamanya, agama Allah, dan dia turunkan melalui lisan para rasulnya. Jadi memang turunnya dari Allah, kemudian yang menyampaikan adalah lisan para utusan Allah. Ya, itulah Islam. Ya, itulah Islam. Para jemaah sekalian, yang ngantuk-ngantuk tolong di toilet sedikit biar agak bangun. Generasi terbaik umat ini berjalan di atas jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin menjadi generasi terbaik adalah generasi yang mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Siapa itu? Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, ya, yang mengikuti dengan baik, ya. Pendahulu mewasiatkan penerus agar memegangnya dan penerus meneladani pendahulu padanya. Jadi sahabat mengajarkan ilmu kepada tabi'in, ya. Tabi'in berpegang teguh kepada ilmu yang diajarkan oleh sahabat. Jadi sahabat Nabi mengajar, para tabi'in menerima, kemudian berpegang teguh.
Kemudian Rasulullah meninggal, para sahabat meninggal, maka yang melanjutkan estafet berikutnya adalah tabi'in. Tabi'in mengajarkan ilmu kepada bawahannya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in, ya. Bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Jadi siapa generasi terbaik? Generasi terbaik adalah siapa saja. Siapa saja yang mau mengikuti jalan yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi pertama yang dijamin oleh Nabi. Nabi menjamin 3 generasi pertama. Ya. Khairul qurun qarni, sumal ladzina yalunahum, sumal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi, sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa generasiku? Para sahabat. Para sahabat itu adalah generasi yang the best, yang the best. Tidak akan ada generasi yang sebagus dan semulia, seunggul sahabat, tidak akan pernah ada. Cuma satu. Di dunia ini namanya generasi sahabat cuma satu. Nggak ada duanya. Nggak bisa terulang, Pak. Terulang atau terkopi nggak bisa. Nggak ada duanya. The best generation adalah para sahabat. Itulah yang disebut dengan qarni. Ya. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi di mana Rasulullah hidup. Ketika Rasulullah hidup, yang ada siapa? Yang ada adalah sahabat. Mengapa sahabat itu menjadi generasi terbaik? Karena menerima ilmu langsung dari mulut Rasulullah SAW tanpa perantara, langsung. Dan mereka melihat langsung bagaimana praktek Rasulullah beribadah. Bagaimana Rasulullah sholat, dia lihat langsung. Oh gitu ya, Rasulullah sholat. Oh begitu ya rukuknya. Oh begitu sujudnya ya. Oh begitu wudhunya ya. Langsung melihat. Ya, tidak katanya-katanya, tidak katanya-katanya. Jadi ilmunya langsung dari mulut Rasulullah, kemudian prakteknya para sahabat itu melihat langsung. Bagaimana Rasulullah menyembelih kurban, bagaimana Rasulullah melontar jumroh, bagaimana Rasulullah tawaf, itu langsung para sahabat melihat. Oh gitu ya tawaf, muternya ke sini ya, bukan muternya ke sini. Oh kemudian diawali dengan mencium hajar aswad. Kalau tidak sanggup mencium hajar aswad, bisa dengan tongkat. Kalau tidak bisa dengan tongkat, cukup dengan isyarat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sahabat itu adalah generasi yang terbaik karena digembleng, dididik oleh Rasulullah dengan didikan akidah selama 13 tahun. 13 tahun para sahabat belajar akidah. 13 tahun para sahabat belajar la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu tidak hanya cukup diucapkan. Ya. Diucapkan perlu la ilaha illallah, la ilaha illallah, perlu. Tapi tidak berhenti sampai di situ, titik. Tidak. Tapi harus dikaji. Dan para sahabat mengkaji la ilaha illallah itu 13 tahun, Pak. 13 tahun. Kita belajar akidah sudah 13 tahun belum? Ya. Jadi gitu, ya. Maka kita jangan sampai absen ikut pengajian-pengajian yang membahas tentang akidah, ya. Supaya amantu billah kita benar, wa malaikatihi kita benar, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil supaya benar. Jangan sampai tercampur dengan akidah-akidah di luar Islam. Kalau pencampuran itu namanya sinkritisme, ya, oplosan. Oplosan itu yang bagus itu cat. Cat itu bagus kalau dioplos. Untuk rumah, untuk gedung itu bagus dioplos. Tapi kalau akidah tidak boleh dioplos, Pak, nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin. You agama you, saya agama saya. Ya, jangan sampai dioplos. Mereka semuanya meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dalam hal ini meniti jalannya. Nah, jadi para sahabat, kemudian generasi kedua namanya tabiin, Pak. Generasi ketiga namanya tabi'ut tabi'in. Mereka semuanya meneladani
mencontoh, meniru, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, meniti jalannya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 108. Dalam surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Al-ayah. Katakanlah, hai Muhammad, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah, dengan ilmu, dengan dalil yang nyata. Nah, jadi Rasulullah diikuti oleh pengikutnya, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mengajak kita semua untuk mengikuti agama Allah. Dan mengikuti agama Allah bukan dengan dogma. Apa itu dogma? Dogma itu begini, Pak. Pokoknya harus begini. Pokoknya. Itu namanya dogma, Pak. Namanya dogma. Kita mengikuti agama Allah adalah ala basirah. Ala basirah. Dengan ilmu. Dengan hujah, dengan dalil. Ya. Makanya majelis taklim ini penting, Pak. Dengan majelis taklim kita tahu ilmunya. Minimal bapak-bapak tahu ilmu tauhid, yaitu qul huwallahu ahad. Kan minimal itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya kira 5 menit lagi, Pak, ya. 5 menit lagi nanti tanya jawab. Kemudian datang generasi sesudah mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka, mereka terpecah belah, lalu Allah menegakkan untuk umat ini orang-orang yang menjaga dasar-dasar agama mereka sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi begini, Pak, agama Islam itu murni pada 300 tahun pertama. 300 tahun pertama, 300 tahun. 100 tahun pertama satu generasi, yaitu sahabat. 100 tahun kedua, generasi kedua, yaitu generasi tabi'in. 100 tahun ketiga, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, setelah itu, mulailah berpecah belah, mulailah perang, mulailah tujah-tujahan, mulailah ribut, mulailah timbul aliran ini, macam-macam. Itu setelah 3 generasi pertama. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW akan tetap menjaga akidah ini dengan orang-orang tertentu. Makanya setiap 100 tahun ada mujaddid. Mujaddid itu artinya pembaharu. Setiap 100 tahun, Pak. Setelah 100 tahun ada mujaddid. 100 tahun ada mujaddid, pembaharu. Pembaharu itu bukan bikin agama baru, bukan. Tapi mengembalikan Islam ke yang lebih orisinil, yang lebih orisinil. Ya. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum. Ini hadis, Pak. Hadis sabda Nabi Muhammad riwayat Imam Muslim. Artinya akan selalu ada. Nah, kalimatnya itu akan selalu ada. Berarti tidak pernah absen, ya. Akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang berpegang teguh kepada kebenaran. Ya. Jadi bagaimanapun juga zaman itu rusak kayak apa, Pak? Rusak babak belur. Tetap ada sekelompok orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Meskipun sekelompok itu mungkin 1 orang, mungkin 3 orang, mungkin 5 orang. Pokoknya sekelompok kecil, ya. Akan selalu ada, berarti tidak pernah absen, Pak, tidak pernah absen, tidak pernah kosong, tidak pernah. Akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang berpegang teguh kepada kebenaran, mereka tidak tergoyahkan oleh siapapun yang memusuhi mereka. Jadi walaupun mereka itu dimusuhin, diteror, dikata-katain macam-macam, ya, dikata-katain mungkin aliran ini, aliran itu, segala macam, mereka tetap tegar, ya. Pokoknya berbagai macam cemoohan banyaklah, ya, dari berbagai macam manusia, tapi dia tetap
berpegang teguh kepada al-haq. Nah, kemudian Imam Ahmad berkata tentang kelompok ini, siapa sih kelompok ini? Kelompok yang selalu ada kelompok yang berpegang teguh pada kebenaran. Imam Ahmad menjawab, bila mereka bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka. Jadi Imam Ahmad berpendapat bahwa kelompok yang selalu berpegang teguh kepada kebenaran adalah ahli hadis. Ahli hadis itu adalah orang yang betul-betul mendalami, menekuni masalah hadis Rasulullah SAW. Dan itu lebih sulit daripada ahli Quran, Pak. Kalau Quran ini cuma 6.000 ayat lebih, 6.000 ayat lebih. Ini Quran ini, Pak. 6.000 ayat lebih. Kalau hadis berapa? Ratusan ribu. Ratusan ribu, Pak. Bahkan mendekati angka jutaan. Nah, jadi ahli hadis itu lebih berat daripada ahli Quran. Lebih berat. Karena yang dikaji itu ratusan ribu. Kalau Quran yang dikaji hanya 6.000 lebih sedikit. 6.000 lebih. Ya. Enggak sampai angka 7.000, enggak sampai 6.000 lebih, ya. Maka Imam Ahmad menafsirkan bahwa yang dimaksud akan selalu ada sekelompok dari umatku ini maksudnya ahli hadis, ya. Kemudian yang Imam Nawawi menukil dari Qadhi Iyad bahwa ia berkata maksud Imam Ahmad adalah ahlus sunnah wal jamaah dan orang-orang yang memegang akidah ahli hadis. Jadi Imam Nawawi memperjelas. Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Imam Ahmad itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan berpegang teguh kepada para sahabat, dan orang-orang yang memegang akidah ahli hadis. Jadi akidahnya adalah akidah ahli hadis. An-Nawawi berkata, ada kemungkinan kelompok ini tersebar di kalangan orang-orang beriman. Di antara mereka ada orang-orang pemberani yang berperang, ada fuqaha ahli fikih, ada ahli hadis, ada ahli zuhud, ada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dan ada pula orang-orang selain mereka yang termasuk para pengikut kebaikan. Ya, jadi Imam Nawawi itu merinci, ya, bahwa sekelompok umat yang berpegang teguh kebenaran itu bisa berupa mujahid yang berperang seperti yang sekarang berperang di Palestina, bisa juga ahli fuqaha, ahli fikih, pokoknya dia menekuni betul fikih, Pak, fikih. Mulai dari fikih sholat sampai fikih jenazah, tekuni betul. Ada yang ahli hadis yang tadi sudah saya singgung, ahli hadis. Ada juga yang ahli zuhud. Ahli zuhud itu orang-orang yang tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Pokoknya walaupun dia kaya raya, tapi kekayaannya tidak pernah ada di hati, nggak pernah ada. Di hati tidak boleh ada kekayaan. Di hati itu yang ada adalah surga. Kekayaan hanya di tangan saja. Suatu saat dilepas. Ya, ahli zuhud. Orang yang tidak kagum dengan gemerlapnya dunia. Dan ada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini untuk di Indonesia ini jarang, Pak. Ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, berani menyuruh yang baik dan berani melarang, mencegah yang mungkar. Di Indonesia ini termasuk manusia langka yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, silakan Bapak teliti aja lah, teliti sendiri siapa di Indonesia ini yang berani amar ma'ruf dan nahi mungkar, berani memberitakan yang baik dan berani mencegah, melarang, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini haram, ini haram. Ya, saya kira Bapak tahu sendirilah siapa yang ada di Indonesia ini. Ada pula orang-orang yang selain mereka yang termasuk para pengikut kebaikan. Ada juga yang orangnya diam-diam aja. Nah, mudah-mudahan yang diam-diam aja termasuk bapak-bapak ini. Aku mah diam-diam aja lah Ustadz. Aku perang nggak bisa, aku ahli fikih nggak bisa, aku amar ma'ruf nahi mungkar aku masih penakut, ahli zuhud aku masih cinta dunia. Terus aku ngikutin lah, aku ngikutin orang soleh aja. Nah, mudah-mudahan termasuk bapak-bapak yang penghujung ini, ya, penghujung. Nah, saya kira sampai di sini dulu, masih ada waktu 5-10 menit. Kalau ada yang bertanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.